Di sore yang cerah, terdapat sepasang suami istri berkunjung ke salah satu praktik bidan mandiri dengan wajah yang bisa dikatakan suram untuk sore yang cerah ini. Assalamualaikum, permisi Bu. Iya, waalaikumsalam. Ada apa ya? Silakan masuk Bu, Kak. Terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, saya Bidan Suka. Sebelumnya dengan siapa ya? Saya Adi dan ini istri saya Cindy. Oh, Ibu Cindy. Ibu Cindy yang kemarin menghubungi saya kan ya? Iya Bu Bidan, saya kemarin yang menghubungi Ibu Bidan. Oh iya, kemarin sempat dibahas sedikit kan ya masalahnya. Boleh diceritakan lebih lanjut agar saya bisa memahami masalahnya lebih rinci. Jadi begini Bu, Dengan sedikit ragu, Cindy mulai menceritakan hal yang beberapa waktu belakangan ini mengganggu pikirannya. Pagi hari, beberapa hari yang lalu sebelum Cindy memutuskan untuk melakukan konseling. Cindy merupakan seorang perempuan berusia 28 tahun yang menyandang sebagai seorang istri, ibu, dan juga sebagai wanita karir. Suaminya bernama Ardi, seorang pekerja kantoran yang bisa dibilang cukup mapan dan sukses di usianya yang menginjak 30 tahun. Kesuksesan suaminya tak menjadikan Cindy untuk diam di rumah dan menyandang gelar ibu rumah tangga murni. Menjadi wanita karir telah menjadi tekad Cindy dari sebelum cincin emas putih murni itu menghiasi manis kirinya. Menjadi wanita karir bukanlah suatu kesalahan. Toh ia juga masih menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Begitu pemikiran Cindy selama ini. Namun hal tersebut tidak terjadi dengan orang lain. Bu ini kan hari libur, jadi alhamdulillah saya juga libur. Saja Bu Cindy tidak bekerja. Kenapa nggak di rumah saja? Ngurus suami, ngurus rumah, ngurus anak. Kan kasihan Bu anak ini kurang pakai sayang. Ini udah kewajiban istri melayani suami sama anak Bu. Itu benar katanya Bu Rizky, lagi juga suaminya Bu Cindy sudah mapan, gajinya juga lumayan untuk mulai Pak Ardi. Menurut saya mah lebih bagus kalau bisa ngurus suami, ngurus anak juga. Bisa jadi wanita karir seperti Ibu Cindy. Waduh, wanita idaman ini mah. Nggak seperti kalian, pagi-pagi udah gosip. Apaan sih Bu ikut juga jadi? Loh, emang benar kan? Menurut saya memang benar jika seorang istri itu mewajibkan untuk mengurus anak dan suaminya di rumah. Menurut saya juga menjadi wanita karir itu bukan suatu kesalahan. Saya tidak merugikan suatu pihak. Saya kerja, suami dan anak saya tetap saya urus Bu. Diurus ya tuh, saya lihat Bu Cindy pergi pagi pulang malam terus. Terserah Ibu mau percaya atau tidak, lagian semua permasalahan yang ada di keluarga saya nggak harus saya ceritakan ya. Gimana ya Bu, sekarang kan zaman sudah modern. Segala perempuan itu tidak harus dibawa laki-laki, kita itu semuanya sejajar, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya sudah banyak di luar sana wanita yang menyakiti hatinya Bu. Ya tuh, contohnya mantan presiden kita aja perempuan. Tuh, Bu Susi aja udah pernah duduk sebagai menteri kelautan loh. Punya bisnis yang sukses lagi Bu. Tapi tetap saja loh, namanya perempuan kewajiban kan di rumah, ngurus rumah. Nanti kalau Bu Cindy hamil bagaimana? Bakal susah nggak tuh ngurus suami, ngurus anak, ngurus pekerjaan rumah juga. Kalau ketambahan pekerjaan emang tidak kasihan dengan jadinya ya? Dan juga kata Bu Titi, saya baru kali ini aja sudah ngeri sama janinnya. Apalagi kalau hari kalau kecapean. Saya ini cuma ngasih saran sama Bu Cindy aja. Nanti semisal Ibu Cindy hamil, budinya berhenti kerja aja. Ya kalau Bu Cindy memikirkan calon bayinya, ya sih Bu Cindy kan sudah biasa kecapean. Tapi kan kalau hamil beda lagi ceritanya. Nah benar tuh Bu, katanya Bu Rizky. Titi hanya menganggukkan kepalanya, tanda menyetujui pendapat Bu Rusti. Sedang
Cindy hanya tersenyum kecut mendengar kalimat yang dilontarkan oleh tetangga-tetangganya ini. Benar apa yang dikatakan oleh Bu Tuti dan Bu Rusti. Mereka tidak salah mengenai hal tersebut. Akan bahaya jika ia bekerja dalam kondisi mengandung, terlebih pekerjaannya bisa dibilang cukup berat. Semenjak pagi itu, Cindy tidak pernah menghentikan otaknya untuk berpikir mengenai ucapan Bu Rusti dan Bu Titi. Hal tersebut cukup mengganggu, hingga ia berbicara kepada suaminya, kemudian memutuskan untuk melakukan konsultasi ke salah satu bidan praktik mandiri yang tak jauh dari tempat mereka tinggal. Kembali ke ruang berlantai keramik itu, sang bidan mendengar dengan seksama dan menangkap permasalahan yang ada. Begitu ceritanya Bu, sebenarnya hal itu tidak terjadi 1-2 kali sehingga telinga saya menebal. Sebenarnya saya tidak masalah jika istri saya ingin menjadi istri murni atau wanita karir. Dia bilang ke istri saya agar menulikan telinganya ketika mendengar ucapan seperti itu. Baik, sebenarnya masalah seperti ini sering terjadi, terlebih lagi pada masyarakat yang berpikiran pendek, yang berpikiran kalau wanita itu harus tetap di rumah, sedangkan yang mencari nafkah haruslah laki-laki. Sebelumnya saya tanya ke Pak Ardi, apakah Pak Ardi tidak masalah jika istrinya menjadi wanita karir? Iya, saya juga tidak masalah. Sebelumnya sudah saya sepakati sebelum menikah. Lalu bagaimana jika di awal pernikahan Bapak dan Ibu tidak membuat kesepakatan seperti yang Bapak tadi sampaikan? Terlebih tadi Ibu menceritakan kalau penghasilan Bapak itu lebih dari cukup kan ya? Sebenarnya saya hanya ingin istri saya hanya di rumah, tidak perlu bekerja. Saya hanya tidak ingin melihat istri saya kecapean atau kerja lembur hanya karena mengejar deadline. Kalau Ibu sendiri alasannya memilih menjadi wanita karir kecuali menjadi ibu rumah tangga karena apa ya? Saya hanya ingin menyanyiakan gelar yang telah saya tempuh. Terlebih melihat orang tua saya telah membiayakan sekolah saya di bidan. Dan saya hanya tak ingin membuat mereka kecewa. Lalu apakah Ibu sudah memikirkan apabila nanti Ibu tengah mengandung? Nanti saya juga akan mengajukan cuti saat melahirkan. Oh, jadi nanti waktu Ibu masih hamil, Ibu memutuskan untuk tetap bekerja? Kemungkinan iya. Apakah boleh? Atau hal tersebut akan berpengaruh pada kesehatan janin saya, Bu? Sebenarnya tidak ada larangan bagi ibu hamil untuk bekerja. Hal tersebut juga akan aman jika ibu bisa menjaga kesehatan ibu. Menjaga dan menambah nutrisi sangatlah penting ibu. Namun sebaiknya ibu harus mengurangi dan mengatur waktu ibu. Karena seperti yang kita ketahui ya Bu, kalau ibu hamil kan nggak boleh kecapean, nggak boleh terlalu kecapean yang bisa nanti bisa membuat stres. Karena itu bisa menyebabkan hipotensi juga anemia yang nantinya akan membahayakan kesehatan ibu dan janin. Waktu istri saya hamil anak pertama, saya juga sudah menyuruh untuk berhenti bekerja. Terlebih anak pertama, jadi takut jika nanti ada apa-apa dengan istri dan calon bayi kami. Wah, ibu sini harus bersyukur karena mempunyai suami seperti Pak Ardi. Sebenarnya semua keputusan berada di tangan ibu. Akan tetapi lebih baik ibu memikirkan kembali alasan dan tujuan ibu menjadi wanita karir. Seperti yang ibu bilang tadi, kalau menjadi wanita karir itu bukan sebuah kesalahan. Karena memang wanita juga berhak untuk meniti karir yang ia inginkan. Selagi hal tersebut tidak mengganggu rumah tangga bapak dan ibu, menurut saya itu tidak apa-apa. Namun seperti yang kita ketahui ya, kita tidak bisa mengatur pandangan dan pemikiran orang lain. Jadi pemikiran orang lain terhadap ibu sini tidak bisa ibu sini atur. Kita hanya bisa menebalkan telinga dan mendoakan saja. Semoga mereka bisa melebarkan pandangan dan membuka pikiran mereka jika wanita itu tidak hanya bisa menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga menjadi wanita karir. Juga tentang bekerja saat hamil, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ibu harus menjaga kesehatan ibu. Kalau begitu, Baik Bu Bidan. Baik Bu Bidan, terima kasih. Setelah ini akan kami pikirkan bagaimana ke depannya. baik ibu bapak, semoga nanti keputusannya yang ibu bapak ambil merupakan keputusan yang terbaik ya.
Ya, semoga keputusan yang diambil nanti memang itu yang baik. Baik, kalau begitu terima kasih atas saran dari Bu Bidan. Kami izin pamit. Terima kasih Bu Bidan, kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.